Sudah begitu banyak Anda mencoba menyerang aku, tapi waktu Anda menyerang selalu careless. Ada yang pansos, ada yang nggak pernah masuk TV jadi masuk TV. Tentu kalau sudah berkaitan dengan Hotman Paris, seluruh media, seluruh TV akan memuat. Akhirnya orang yang tidak pernah masuk TV pun jadi masuk TV. Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Hotman Paris yang terancam dipolisikan karena dianggap ada di obrolan mesum. Nah, bagaimanakah ceritanya dan bagaimana Hotman Paris memperingatkan musuh-musuhnya? Yuk simak fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Baru-baru ini viral rekaman video yang diduga Tata Anma dan Hotman Paris membicarakan hal yang mesum. Buntutnya salah satu ormas berniat melaporkan si pengacara kondang atas unsur pornografi. Tapi sepertinya niat mempolisikan itu batal. Hal itu disinggung Hotman Paris melalui Instagram pribadinya. Hotman Paris menyorot soal tudingan konten mesum tersebut. Mana yang benar? Ditolak karena tidak ada unsur pidana atau apa? Kok jawaban berbelit? Ya, kalau tidak ada unsur pidana ya ditolak. Tanya si kakek, kalau ada kalimat Pak A tidak suka pakai alat KB, pidananya di mana? Halo kakek yang berada di balik layar, di mana kau? Tulisnya Kamis 3 September kemarin. Hotman Paris pun kembali membahas laporan tudingan konten mesum yang batal dialamatkan kepadanya itu. Pada unggahan Instagram terbaru, dia mengutip quotes dari idolanya, The Godfather. Prinsip si Godfather adalah tidak pernah careless atau ceroboh seumur hidupnya. Itu pula yang menjadi moto Hotman Paris. Hotman sadar segala sesuatu yang berhubungan dengannya akan menjadi bahan gorengan. Hotman mengingatkan kalau berniat menjatuhkannya jangan ceroboh, tapi jangan careless. Kalau menyerang orang pakai legal brand. Dia juga membeberkan prinsipnya 3A itu. Dan memang sebuah rekaman percakapan telepon seorang pria dengan perempuan viral di media sosial. Rekaman itu membahas hal yang dinilai vulgar, daging ketemu daging yang diduga bermuatan konten pornografi. Rekaman itu tersebar di media sosial. Disebutkan percakapan itu diduga melibatkan pengacara Hotman Paris dengan Ayu Thalia alias Tata Anma. Percakapan itu diduga terjadi saat Ayu Thalia melakukan live Bigo. Rekaman yang viral itu disoal oleh Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia menilai rekaman daging ketemu daging bernuansa pornografi. Sehubungan telah beredarnya muatan dugaan pornografi, daging ketemu daging yang di dalam video itu menyebutkan nama TT dan memperlihatkan percakapan dengan salah satu oknum pengacara, ujar penasihat hukum Pitra Romadhoni dalam keterangan pers pada wartawan 2 September kemarin. Pitra mengatakan video itu bermuatan asusila. Atas dasar itu pihaknya akan melaporkan pengacara itu ke polisi. The Godfather mengatakan, I spend my whole life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. Saya menghabiskan seluruh hidupku untuk tidak ceroboh. Anak-anak dan wanita bisa ceroboh, tapi bukan laki-laki. Itulah kata The Godfather. Walaupun pada akhirnya dia tertembak waktu lagi beli buah. Halo para musuh-musuhku, sudah begitu banyak Anda mencoba menyerang aku, tapi waktu Anda menyerang selalu careless. Ada yang pansos, ada yang nggak pernah masuk TV jadi masuk TV. Tentu kalau sudah
berkaitan dengan Hotman Paris, seluruh media, seluruh TV akan memuat. Akhirnya orang yang tidak pernah masuk TV pun jadi masuk TV. Ya tentu keluarganya jadi bangga, nggak apa-apa. Tapi jangan careless. Kalau menyerang orang, pakai legal mind, legal brain. Dan ingat prinsip yang Hotman selalu terapkan, 3A. Amati, analisa, baru attack, serang. Amati, analisa, baru attack. Itulah prinsip hidup yang saya terapkan sebagai pengacara, sehingga saya tidak pernah careless. Kalau saya bisa melindungi ratusan perusahaan konglomerat, bagaimana apalagi melindungi diri saya? Tentu bisa. Jadi saran saya kepada orang-orang yang pansos, yang iri, belajar lagi lah, ya. Jam terbang itu perlu bagi seorang lawyer. Jam terbang perlu bagi seorang lawyer. Anda mungkin nggak tahu, saya 10 tahun. Saya 10 tahun jadi kacungnya orang pengacara-pengacara top dunia. Saya 10 tahun jadi asistennya berbagai pengacara dunia. Bapaknya Nadiem Makarim, bapaknya Menteri Pendidikan kita adalah partner saya selama puluhan tahun. Doktor dari Harvard. Sesudah saya 10 tahun jadi kacungnya berbagai pengacara bule, saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara yang 700 orang pengacaranya. Kemudian balik ke Indonesia menjadi pimpinan, the managing partner Makarim M. Taira, membawahi ratusan pengacara dan berbagai pengacara bule. Oke? Jadilah terkenal dan masuk TV dengan bona fide reason, dengan bona fide work. Ya, jangan fitnah, jangan bikin tuduh-tuduhan. Malu kalau nuduh tapi langsung gagal. Baru nuduh sudah gagal. Oke? Jangan harapkan Hotman dalam bertindak tidak memakai legal minds. My brain, my body sudah dikelilingi oleh naluri hukum. Oke? Tapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya siap menghadapi kapan dan dimanapun. Tapi saya tidak pernah memulai. I protect my client, my family, and myself. Oke? Kapan dan dimanapun, I'm a lawyer. Saya hadapi Anda. Salam Hotman Paris. Idola saya, The Godfather. Orang lama-lama tempe loh dok, dok. Tapi dong, kalau ketemu cewek seksi, tangan kemana-mana. Tapi lupa nih, ya tangan. Cewek ternyata bajunya ada virusnya. Dia pulang ke rumah, dia bilang, Pak, ayo Pak, mandi dulu Pak. Bentar, goreng-goreng hidung, masuk ke dalam. Jadi sebenarnya tangan harus dijaga ya dok. Karena jangan sampai kebuka mata. Kebuka mata. Ada pertanyaan lagi soal pemakaian masker. Kalau saya pakai masker, teman saya dalam satu ruang tidak pakai masker. Nah, itu gimana kan? Saya juga pakai masker, udah aman, gimana? Iya, kalau kita tidak pakai masker itu resikonya kan 100% kena nih, sama-sama nggak kena. Saya sama Melani ini di jalan. Ya, kalau satu pakai masker. Nah, satu nggak pakai masker, satu tidak, resikonya memang berkurang. Ya. Tapi kalau dua-duanya pakai masker lebih tinggi lagi, bisa sampai 0 malah. Oh, gitu. Sampai 0 ya? Iya. Oke. Makanya kalau misalkan saya nggak pakai, abang pakai nih. Oh. Tapi tetap ada resikonya tuh ada 30. Yang ketiga. Pakai kapas. Gimana? Saya nggak masuk dari sini. Hah? Yes.